Wabarakatuh. Sebelum memasuki ke dalam materi inti, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Siti Rohmah Ramadanti dengan nomor induk mahasiswa 23305111013 dari Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknik Informatika dan kelas 2A. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai politik dan strategi mencapai tujuan negara guna memenuhi tugas akhir semester atau tugas besar yang diberikan oleh Ibu Eriska Ginalita selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baik, langsung saja ke materinya. Di sini yang pertama ada pendahuluan, dan selanjutnya ke tujuan negara, politik sebagai alat mencapai tujuan negara, selanjutnya strategi mencapai tujuan negara, dan yang terakhir ada kesimpulan. Kita langsung masuk saja ke pendahuluan. Di sini ada pengertian dari politik. Apa sih politik itu? Politik berasal dari kata dalam bahasa Yunani polis, yang sama dengan city atau city-state dalam bahasa Inggris. Kata polis juga menginspirasi munculnya kata politikos atau keluarga negaraan dan politike teken atau kemahiran berpolitik. Bangsa Romawi kemudian menggunakan istilah tersebut dan menambahkan ilmu kenegaraan. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik adalah ilmu tata negara, misal sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan. Selanjutnya ada pengertian politik menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Ramlan Subakti. Politik adalah komunikasi pemerintah dan masyarakat demi kebaikan bersama. Hal ini diwujudkan dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan dari semua orang yang terlibat serta terdampak politik. Ramlan menjabarkan secara rinci tentang fungsi partai politik sebagai berikut. Yang pertama, fungsinya ada sebagai sarana sosialisasi politik. Partai politik berfungsi dalam menyampaikan informasi-informasi politik dengan tujuan membentuk sikap dan perilaku dari anggota partai dan masyarakat di sekitarnya. Melalui sosialisasi, partai politik mengemukakan visi misi dan program-program yang akan direalisasikan dengan tujuan memperoleh kemenangan dalam pemilihan umum atau biasa disebut dengan pemilu. Sehingga dapat dipahami inti dari sosialisasi politik tersebut adalah memperoleh dukungan masyarakat sebanyak mungkin dengan mengedepankan bahwa partai politik berjuang untuk masyarakat dan kepentingan umum. Selanjutnya ada partisipasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasanya mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan umum, dan ikut dalam menentukan pemimpin pemerintahan. Dalam hal ini, partai politik mempunyai kesempatan mendorong dan mengajak para anggota partai dan seluruh masyarakat untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik. Selanjutnya ada pemandu kepentingan. Dalam masyarakat terdapat sejumlah kepentingan yang berbeda, bahkan bertentangan. Fungsi partai politik di sini menampung dan menganalisis dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda dan bertentangan. Selanjutnya ada sarana komunikasi politik, menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa. Melihat hal ini, partai politik dalam menjalankan fungsinya sering disebut sebagai broker atau perantara dalam suatu bursa ide-ide atau clearinghouse of ideas. Dan bisa juga dikatakan bahwa politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar dan bagi warga masyarakat sebagai pengeras suara.
Selanjutnya, sebagai pengatur konflik. Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika terjadi suatu konflik dalam pemerintahan, maka partai politik berusaha untuk mengatasinya dengan jalan pendekatan, seperti mengadakan rapat-rapat mulai dari sifatnya rapat biasa, rapat luar biasa, dan rapat berskala kecil sampai berskala besar, ataupun konsolidasi dengan kader-kader partai dengan pemerintah. Selanjutnya ada partai politik menurut F. is juara, yaitu bentuk perjuangan untuk mendapatkan atau menjalankan kekuasaan. Tentunya disertai dengan niat dan tujuan yang baik untuk kepentingan bersama. Selanjutnya ada menurut Kartini Kartono. Politik dapat diartikan sebagai aktivitas perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat. Kemudian ada pendapat dari Roger F. Soltau. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan negara, lembaga yang akan dilaksanakan tujuan itu, hubungan negara dengan warga negaranya, dan negara-negara lain. Dan ada lagi pendapat dari Joyce Michel. Politik adalah pengambilan keputusan atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat. Tentunya disertai peran serta seluruh masyarakat yang terlibat dan terdampak politik. Dan ada juga pendapat dari Karl, yaitu politik menyoroti kehadiran partai sebagai komponen dalam sistem. Partai politik adalah organisasi stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan. Tujuan selanjutnya adalah penguasaan pemerintahan yang memberikan manfaat bagi anggota partai. Selanjutnya ada fungsi politik. Yang pertama, politik berperan dalam menentukan bagaimana kekuasaan didistribusikan di antara berbagai lembaga pemerintahan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selanjutnya, fungsi politik yaitu berperan dalam menentukan bagaimana sumber daya negara, seperti anggaran, tanah, dan kekayaan alam, dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Politik juga berfungsi dalam membentuk hukum dan peraturan yang mengatur perilaku masyarakat serta memastikan bahwa hukum ditegakkan untuk menjaga ketertiban. Dan fungsi politik itu adalah negara berupaya membangun persatuan di antara berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya untuk mencapai kohesi sosial. Di sini juga ada fungsi partai politik berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, yaitu sebagai sarana pendidikan politik bagi seluruh masyarakat Indonesia agar menjadi WNI yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia demi kesejahteraan masyarakat, menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, dan merekrut untuk mengisi jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Selanjutnya, ada strategi dalam konteks pemerintahan. Strategi dalam konteks pemerintahan berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategia yang diartikan sebagai the art of general atau seni seseorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Carl von Clausewitz berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan tempuran untuk memenangkan peperangan, sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari perang. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan, ideologi, politik,
ekonomi, sosial budaya, dan hankam untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada juga politik dan strategi nasional. Sejak tahun 1885, telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suprastruktur politik. Lembaga-lembaga tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Presiden, Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, dan MA atau Mahkamah Agung. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik yang mencakup peranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan, dan kelompok penekan. Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang. Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden dan mandataris MPR. Dalam melaksanakan tugas ini, Presiden dibantu oleh berbagai lembaga tinggi negara lainnya, serta dewan-dewan merupakan badan koordinasi, seperti Dewan Kestabilan Ekonomi Nasional, Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional, Dewan Tenaga Atom, Dewan Penerbangan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Dewan Maritim, Dewan Otonomi Daerah, dan Dewan Stabilitas Politik dan Keamanan. Proses politik dan strategi nasional pada infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, penyelenggaraan negara harus diambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dan mencantumkan sektoralnya. Materi selanjutnya adalah tujuan negara. Tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pemerintah mempunyai peranan penting untuk memajukan negara yang dipimpinnya. Salah satu indikator kemajuan suatu negara dapat dilihat dari pembangunan nasional yang berjalan secara berkesinambungan. Pembangunan yang diharapkan agar membawa dampak bagi meningkatnya taraf kehidupan dalam kesejahteraan masyarakat. Cara untuk mencapai tujuan negara. Yang pertama adalah menegakkan hak. Memenuhi tujuan negara dalam melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hak-hak warga negara yang terpengaruhi menjadi patokannya. Sebagai negara demokrasi, rakyat memiliki hak asasi sebagai mendapat pekerjaan dan mendapat perlindungan hukum yang sama. Sebagai negara demokrasi, hak yang patut untuk diperjuangkan yakni untuk menyuarakan pendapat. Yang kedua ada menggunakan produk lokal untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum, yaitu dengan adanya memenuhi sandang, pangan, papan, serta mensejahterakan perekonomian. Hal yang dapat dilakukan untuk pemenuhan kesejahteraan itu adalah dengan menggunakan produk lokal sebagai bahan pangan, papan, sandang. Dengan itu, kesejahteraan rakyat dalam hal materi dan perekonomian negara dapat tercapai dibarengi dengan gotong royong. Dan cara yang ketiga adalah pendidikan yang layak. Mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi cita-cita yang diharapkan oleh Indonesia. Salah satu tujuan yang sudah semestinya diperjuangkan oleh rakyat dan negara adalah hak setiap orang untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Sebagai negara dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta orang,
adalah tantangan tersendiri untuk mendistribusikan pendidikan yang mumpuni ke pelosok negeri. Selain pendidikan akademik, pendidikan moral juga penting untuk didapatkan. Dan cara yang selanjutnya adalah saling menghargai. Tujuan negara yang keempat adalah ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia merupakan negara dengan beragam suku, budaya, dan agama. Maka saling menerima perbedaan sudah seharusnya dilakukan. Bukan hanya dalam negeri, menghargai juga harus dilakukan oleh dan kepada seluruh warga dunia. Selanjutnya, ada strategi untuk mencapai tujuan negara. Di sini ada rencana pembangunan. Rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang adalah panduan pemerintah untuk mencapai tujuan nasional dalam beberapa tahun ke depan, mencakup berbagai sektor seperti ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Pengelolaan sumber daya. Pemerintah harus mengelola sumber daya negara dengan baik, termasuk tenaga kerja, sumber daya alam, dan keuangan, untuk memastikan semuanya berjalan dengan efektif. Selanjutnya ada pertahanan nasional. Pemerintah perlu merancang strategi untuk perlindungan negara dari ancaman luar, seperti dengan memperkuat militer dan bekerja sama dengan negara lain. Strategi selanjutnya adalah kebijakan ekonomi. Pemerintah harus menetapkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Selanjutnya ada pendidikan. Pendidikan yang baik sangat penting untuk membangun tenaga kerja yang kompeten dan inovatif. Dan yang terakhir adalah infrastruktur. Membangun infrastruktur yang baik adalah kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya di sini ada tantangan dalam mencapai tujuan negara. Yang pertama ada tantangan internal, seperti korupsi. Korupsi bisa merusak efektivitas pemerintah dalam mencapai tujuan nasional. Dan selanjutnya ada ketimpangan sosial. Ketimpangan dalam mendapatkan dan akses terhadap layanan bisa menimbulkan ketidakpuasan dan konflik. Selanjutnya ada perpecahan politik. Konflik antar partai atau antar kelompok kepentingan dapat mengganggu pelaksanaan kebijakan. Dan di sini juga ada tantangan eksternal, yaitu seperti globalisasi. Persaingan global dan arus informasi yang cepat dapat menjadi tantangan bagi kedaulatan dan kestabilisan dalam negeri. Dan selanjutnya ada intervensi asing atau campur tangan dari negara lain bisa mempengaruhi kebijakan dan stabilitas negara. Dan yang terakhir ada perubahan iklim. Dampak dari perubahan iklim bisa mempengaruhi kebijakan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Baik, dari presentasi kali ini dapat disimpulkan bahwa politik dan strategi merupakan dua elemen yang saling berkaitan dan krusial dalam mencapai tujuan negara. Politik menyediakan kerangka untuk pengelolaan kekuasaan dan kebijakan, sementara strategi menawarkan rencana sistematis untuk mencapainya. Kombinasi dari perencanaan yang matang, implementasi kebijakan yang efektif, dan evaluasi yang berkelanjutan memungkinkan negara untuk mengatasi berbagai tantangan dan memanfaatkan peluang keberhasilan sebuah negara dalam mencapai tujuan-tujuan besar kesejahteraan rakyat. Keamanan dan stabilitas sosial sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk beradaptasi dengan perubahan, melibatkan masyarakat secara aktif, dan memastikan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga dan sektor. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.